Halo semuanya, saya Chandra. Kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Jack the Giant Slayer. Film Jack the Giant Slayer ini dirilis pada tahun 2013 yang merupakan film petualangan dan fantasi yang berasal dari Amerika Serikat. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki dari kalangan anak petani bernama Jack dan seorang putri cantik dari kerajaan Cloister bernama Isabel yang harus ikut bertempur melawan sekelompok raksasa jahat kejam dan menakutkan. Kelompok raksasa jahat ini berusaha menghancurkan kerajaan Cloister dan kerajaan di sekitarnya sebagai bentuk aksi balas dendam karena dulunya kelompok raksasa jahat ini pernah ditaklukkan oleh Raja Eric dengan mahkota ajaibnya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita harus intro dulu. Di awal film, seorang anak laki-laki bernama Jack diceritakan oleh ayahnya tentang legenda kuno ras raksasa jahat yang turun ke bumi. Kala itu, kelompok raksasa jahat turun ke bumi karena ulah para biarawan yang membuat jalan dengan menggunakan biji kacang ajaib menuju ke langit untuk mencari Tuhan mereka. Para biarawan ini tidak mengetahui jika antara langit dan bumi terdapat tempat berbahaya, yaitu Gantua, rumah bagi ras raksasa jahat. Di saat yang bersamaan juga di tempat lain, seorang anak perempuan bernama Isabel diceritakan juga oleh ibunya tentang legenda yang sama seperti Jack. Dulu, seorang raja bernama Eric mengumpulkan para biarawan yang lain untuk membuat sihir agar bisa mengalahkan raksasa jahat yang telah banyak melakukan perusakan di muka bumi. Sihir yang mereka buat adalah berupa mahkota ajaib yang dapat membuat para raksasa jahat tunduk dan patuh ketika Raja Eric menggunakannya. Dengan mahkota tersebut, Raja Eric pun mengembalikan lagi raksasa jahat itu ke alamnya dan memutuskan jalan penghubung antara langit dan bumi agar raksasa jahat itu tidak kembali lagi ke bumi. Berkat mahkota ajaib itu, Raja Eric pun kembali membuat kehidupan kerajaannya damai seperti dulu lagi. Di saat ia meninggal, Raja Eric membawa mahkota dan biji kacang ajaib bersamanya di dalam peti agar kedamaian dunia tetap selalu terjaga. Sejak saat itulah nama Raja Eric menjadi legenda. Jack yang kagum dengan cerita legenda Raja Eric, ia pun mengatakan pada ayahnya bahwa satu saat ia akan menjadi pengawal raja. Namun ayahnya berkata itu tidak mungkin karena keluarga mereka hanyalah buruh tani. Tak hanya Jack, Isabel juga sangat menyukai legenda Raja Eric. Diketahui Isabel adalah putri dari Raja Bramwell, masih keturunan dari Raja Eric. Untuk itu ibu Isabel memberitahu putrinya kelak Isabel akan menjadi ratu untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Now get some sleep, son. Sweet dreams, Isabel. Now off to sleep. 10 tahun kemudian, Jack pergi ke kota untuk menjual kuda berserta gerobaknya. Kuda tersebut dijual untuk membantu perekonomian mereka. Di saat Jack sedang menawarkan kudanya, ia melihat tempat pertunjukan seni yang sedang berlangsung. Jack pun lalu masuk ke dalam untuk melihat pertunjukan di sana. Pertunjukan tersebut menceritakan tentang legenda Raja Eric yang dapat membuat raksasa jahat tunduk dan patuh padanya. Ternyata di sana ada Putri Isabel juga yang sedang menyamar ikut bergabung dengan warga biasa untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Jack yang melihat Isabel begitu cantik, ia pun langsung terpikat dan menyukai Isabel. Beberapa kali Jack tak henti-hentinya menatap wajah Isabel. Tak lama kemudian Isabel mendapat gangguan dari para preman mabuk di sana. Isabel pun mencoba keluar dari tempat tersebut namun terus dikejar oleh para preman itu. Jack yang melihat Isabel dalam bahaya, ia pun membantu Isabel. Dan setelah itu, para pengawal dari kerajaan pun tiba di sana untuk menjemput Isabel. Seketika, semua orang di sana pun berlutut. Mereka pun baru mengetahui jika Isabel adalah putri seorang raja, termasuk Jack sendiri. Scene lalu berpindah ke dua orang laki-laki dari kerajaan bernama Roderick dan asistennya bernama Wick. Saat keduanya akan memasuki sebuah ruangan, mereka berdua melihat seorang biarawan kerajaan baru saja keluar dari sana. Tanpa ada rasa curiga, Roderick dan asistennya pun membiarkan biarawan itu pergi begitu saja, dan keduanya pun pergi ke atas untuk memasuki ruangan rahasia. Setibanya mereka berdua di ruangan rahasia, ternyata pintu ruangan tersebut telah terbuka. Roderick pun lalu memeriksa barang berharga penyimpanannya, dan ternyata selama ini Roderick diam-diam memiliki mahkota ajaib peninggalan Raja Eric. Tapi biji kacang ajaibnya telah berhasil dicuri. Roderick pun lalu memerintahkan asistennya untuk menutup pintu gerbang kota dan membawa beberapa prajurit kerajaan untuk mencari dan menangkap biarawan yang tadi
karena Roderick yakin biarawan itulah yang mencuri biji kacang ajaibnya. Dengan cepat prajurit kerajaan ini pun melakukan pemeriksaan setiap warga yang akan keluar dari pintu gerbang tersebut. Para warga yang merasa tidak bersalah mereka pun siap untuk diperiksa oleh para prajurit kerajaan di sana. Jack yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, ia pun terus menawarkan kudanya ke orang-orang di sekitarnya. Tampak juga biarawan yang mencuri biji kacang ajaib tadi berusaha untuk mencari cara agar bisa lolos dari pemeriksaan. Hingga akhirnya ia pun menghampiri Jack. Kepada Jack, biarawan itu mengatakan akan membayar kuda Jack dengan harga 10 tembaga. Tapi Jack harus mau melakukan tugas khusus darinya, yaitu mengembalikan biji kacang ajaib yang ia curi tadi ke biara. Setelah itu nantinya Jack akan mendapat bayaran 10 tembaga sesuai dengan kesepakatan. Biarawan itu juga mengingatkan Jack agar biji kacang itu tidak terkena air karena akan sangat fatal sekali jika itu terjadi. Mengingat itu bukanlah biji kacang biasa. Jack yang menganggap itu hanya kacang biasa dan pekerjaan yang ia lakukan pun cukup mudah, ia pun menyerahkan kudanya ke biarawan tersebut. Dengan segera biarawan itu pun segera pergi dari sana dengan menerobos pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh prajurit kerajaan. Pulang ke rumah, Jack dimarahi oleh pamannya karena kuda yang Jack jual tadi ditukarnya dengan biji kacang. Tapi Jack memberitahu pamannya bahwa biji kacang itu akan ia antar ke biara. Lalu Jack akan mendapatkan 10 tembaga sesuai dengan kesepakatannya dengan biarawan tadi. Tapi paman Jack tak mempercayai penjelasan Jack dan malah membuang biji kacang itu ke lantai, yang membuat satu biji kacang terjatuh ke lubang lantai rumah Jack. Jack pun tak mengetahui jika satu biji kacangnya telah jatuh ke tanah. Di saat yang bersamaan juga Putri Isabel menemui ayahnya Raja Bramwell. Ayah Isabel memarahi Isabel karena Isabel selalu menyelinap keluar dari istana secara diam-diam. Untuk itu ayah Isabel memaksa Isabel menikah dengan Roderick, laki-laki pilihan ayahnya. Namun Isabel menolaknya karena Roderick 2 kali lebih tua darinya dan Isabel juga tak mencintai Roderick. Isabel pun meminta ayahnya untuk tidak mengatur kehidupannya karena kelak ia akan menjadi ratu dan memimpin kerajaan. Isabel juga beralasan ia selalu pergi keluar dari istana agar ia mengenal lebih dekat lagi dengan rakyatnya dan mengetahui permasalahan mereka. Tapi ayahnya tetap melarang Isabel untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh ayahnya, karena ayahnya tidak ingin kehilangan Isabel setelah sebelumnya kehilangan ibu Isabel karena kelalaian ayahnya. Isabel yang merasa kemauannya ditolak terus oleh ayahnya, ia pun pergi dari sana. Isabel! Pada malam harinya, Isabel kembali menyelinap keluar dari istana kerajaan. Ia hampir saja ketahuan oleh Roderick yang berpapasan dengannya. Diketahui Roderick pergi ke ruangan tahanan untuk menemui biarawan yang mencuri biji kacang ajaibnya. Sebelum dibunuh, biarawan itu berkata ia terpaksa harus mencuri biji kacang ajaib itu karena tugas mereka adalah menjaga biji kacang tersebut agar tidak terjatuh ke tangan orang yang salah seperti Roderick. Biarawan itu mengetahui jika Roderick memiliki niat jahat untuk menggunakan biji kacang ajaib dan mahkota ajaib yang ia sembunyikan selama ini. Kembali ke Isabel, cuaca yang begitu buruk membuat Isabel harus memacu kudanya lebih kencang lagi. Sementara di sebuah rumah kecil, Jack meletakkan lampu dekat pintu masuk rumahnya agar pamannya yang belum pulang dapat melihat rumah mereka. Dari kejauhan, Isabel melihat sebuah rumah yang terdapat cahaya lampu. Karena hujan yang begitu lebat, ia pun pergi ke rumah tersebut untuk berteduh sementara, yang ternyata rumah tersebut adalah rumah Jack. Isabel yang datang ke rumah Jack membuat Jack terkejut. Ditambah lagi, Jack mengetahui jika itu adalah putri dari Raja Bramwell, seorang putri cantik yang pernah ia bela di tempat pertunjukan seni tadi siang. Isabel yang mengenali Jack, ia pun meminta Jack untuk berdiri. Dan setelah itu, Isabel pun mengucapkan terima kasih kepada Jack atas pertolongannya di tempat pertunjukan tadi. Di saat keduanya sedang mengobrol, biji kacang ajaib yang terjatuh ke tanah sebelumnya mulai menunjukkan tanda-tanda akan berakar. Itu dikarenakan air hujan yang ditampung oleh Jack jatuh dan membasahi biji kacangnya. Tak lama kemudian kacang tersebut tiba-tiba memberikan reaksi yang sangat kuat. Akar-akar yang tumbuh dari biji kacang tersebut berubah menjadi besar hingga mengguncang dan merusak rumah Jack, yang membuat Isabel dan Jack dalam bahaya. Jack juga berusaha membantu Isabel yang tak dapat keluar dari dalam rumah karena terhalang oleh akar biji kacang yang mulai tumbuh membesar. Jack!
Jack pun gagal menyelamatkan Isabel setelah ia terjatuh saat membuka pintu rumah tadi. Keesokan paginya, setelah sadar dari pingsannya, Jack diinterogasi oleh Raja Bramwell. Raja Bramwell mempertanyakan kenapa gelang putrinya ada di tangan Jack. Jack pun lalu menceritakan apa yang terjadi tadi malam dan memberitahu Raja Bramwell bahwa putri Isabel ada di atas langit terbawa oleh akar biji kacang yang tumbuh membesar. Raja Bramwell pun lalu mengambil tindakan untuk menyelamatkan putrinya. Ia memerintahkan Elmond untuk membentuk tim penyelamatan. Mendengar hal tersebut, Jack pun meminta kepada Raja Bramwell agar dirinya diikutkan untuk menyelamatkan putri Isabel. Dengan dasar atas pertimbangan, Raja Bramwell pun mengizinkan Jack untuk ikut bergabung di ekspedisi penyelamatan putrinya. Singkat cerita, tim penyelamatan putri Isabel ini pun segera memanjat akar biji kacang ajaib tersebut. Tim penyelamatan ini dipimpin oleh Elmond. Tak ketinggalan, Roderick juga ikut dalam misi penyelamatan putri Isabel. Pada malam harinya, Elmond dan timnya mengalami masalah dalam pendakiannya. Mereka harus menghadapi hujan deras disertai angin yang kencang dan kilatan petir dari langit. Selain itu juga, jalan mereka lalui sangatlah licin, yang membuat beberapa anggota terjatuh. Roderick yang memiliki niat jahat, ia pun memerintahkan Wick untuk memotong tali anggota yang tersangkut kena terjatuh tadi. Elmond yang merasa sesuatu telah terjadi di bawah, ia pun menanyakan hal itu ke Roderick. Namun Roderick malah berbohong kepada Elmond dengan mengatakan talinya terputus. Berlanjut keesokan paginya, Jack tampak terus naik memanjat agar bisa cepat sampai ke atas. Hingga akhirnya ia melihat bagian rumahnya ada di sana. Tak hanya itu, ia juga melihat batu besar yang berbentuk kepala. Singkat cerita, mereka semua ini pun naik ke sana untuk memeriksa keadaan. Saat akan masuk, Elmond menemukan jejak kaki putri Isabel. Setelah mengikuti jejak kaki Isabel, sampailah mereka di suatu tempat yang sangat asing bagi mereka. Mereka belum mengetahui jika tempat tersebut adalah tempat tinggalnya raksasa jahat yang kejam dan menakutkan. Di saat mereka akan melanjutkan perjalanannya lagi, tiba-tiba Roderick dan Wick menodongkan pisau ke arah Jack. Kejadian tersebut tidak diketahui oleh Elmond. Roderick mengancam Jack akan membunuhnya jika Jack tak menyerahkan biji kacang ajaib yang masih tersisa padanya. Jack yang tak ada pilihan lain, ia pun menyerahkan biji kacang tersebut. Roderick yang telah mendapatkan sisa biji kacang ajaibnya, ia pun segera pergi. Tapi Jack diam-diam menyembunyikan satu biji kacang ajaib di tangannya. Kembali ke bumi, pihak kerajaan menemukan mayat anggota Elmond yang terjatuh tadi malam karena ulah Roderick. Setelah itu, pihak kerajaan pun mendirikan tenda sementara di sana untuk menunggu tim penyelamatan membawa putri Isabel kembali. Kembali lagi ke Elmond dan timnya. Di sana mereka menemukan petunjuk tempat putri Isabel berada. Isabel dengan sengaja memberikan tanda di sebuah pohon. Selain itu juga, Jack menemukan sebuah buku kecil yang sempat dipegang Isabel ketika berada di rumah Jack pada malam itu. Elmond pun lalu membagi tugas. Ball, Roderick, dan Wick diminta untuk pergi ke tempat yang tinggi. Sedangkan Elmond, Jack, dan Crow akan menyusuri jalan dari bawah. Good luck. Di saat Elmond dan kedua anggotanya menyusuri jalan tersebut, Crow dan Jack terjebak di perangkap jaring saat akan melewati sungai. Elmond yang melihat itu pun, ia pun segera bergerak membantu keduanya dengan cara memotong tali yang berada di batu besar. Tak tinggal diam saja, Crow dan Jack juga berusaha keluar dari dalam perangkap dengan cara memotong tali jaringan perangkap tersebut. Berhasil keluar dari perangkap, mereka bertiga pun segera pergi untuk berlindung. Karena tiba-tiba terdengar suara langkah kaki raksasa jahat yang menghampiri tempat ketiganya. Crow yang bersembunyi di belakang pohon ketahuan oleh raksasa tersebut. Walau Crow sudah berhasil kabur, tetap saja raksasa itu berhasil menangkapnya.
Elmon yang melihat Crow dalam bahaya, ia pun berusaha menyerang raksasa tersebut. Tapi naas, Elmon malah pingsan setelah tertendang oleh kaki raksasa itu. Hingga akhirnya Crow dan Elmon tertangkap dan akan dibawa ke istana para raksasa. Sedangkan Jack ia berhasil selamat setelah berusaha bersembunyi di dalam air. Untuk mengetahui di mana tempat tinggal raksasa tersebut, Jack diam-diam mengikutinya dari belakang. Di tempat terpisah, lagi-lagi Roderick dan Wick memiliki niat jahat. Mereka berdua dengan sengaja mendorong Bolt agar terjatuh dan mati di dasar jurang. Namun setelah itu, Wick tertangkap dan langsung dimakan oleh raksasa jahat dari arah belakang. Tak lama kemudian, satu raksasa lagi datang dari tepi jurang. Tapi Roderick dengan cepat mengeluarkan mahkota ajaibnya. Kembali ke Jack. Akhirnya ia menemukan tempat di mana raksasa itu tinggal dan tempat keberadaan Isabel saat ini. Terlihat Isabel sedang dikurung di sebuah sangkar raksasa jahat. Ia juga sedang diperlihatkan oleh raksasa berkepala dua kepada raksasa yang lainnya yang ada di sana. Raksasa berkepala dua itu berkata manusia yang ada di dalam sangkar tersebut adalah keturunan Raja Eric, raja yang pernah mengalahkan mereka beberapa tahun silam. Tak lama kemudian datanglah raksasa yang menangkap Crow dan Elmon tadi. Isabel yang melihat Crow dan Elmon tertangkap juga, ia pun kaget. Kemudian raksasa berkepala dua itu mengangkat Crow dan meminta Crow memberitahunya dari mana jalan mereka menuju ke istana para raksasa. Namun Crow tak bersedia memberitahu hingga akhirnya ia pun dimakan. Diketahui raksasa berkepala dua itu adalah pemimpin atau jenderal dari para raksasa yang ada di sana. Namun raksasa berkepala dua dan seluruh bawahannya tiba-tiba berlutut dan tunduk setelah melihat Roderick datang menggunakan mahkota ajaib peninggalan Raja Eric. Dengan mahkota ajaib tersebut, Roderick pun dengan mudah memerintahkan para raksasa jahat tersebut. Roderick mengajak para raksasa itu untuk turun ke bumi pada besok pagi guna merebut kerajaan Cluster dari tangan ayah Isabel dan merebut juga semua kerajaan yang ada di sekitarnya. Mendengar hal tersebut, Elmon dan Isabel marah kepada Roderick dan menyebut Roderick adalah pengkhianat. Namun Roderick tak menghiraukan hal tersebut. Kembali ke Jack. Di sana, Jack melihat Putri Isabel dan Elmon dibawa ke sebuah penjara khusus para raksasa, yang ternyata keduanya akan dijadikan santapan makanan oleh raksasa jahat. Dari dalam sangkar, Isabel melihat Jack diam-diam berusaha menyusup masuk untuk membebaskan dirinya dan Elmon. Sebelum membebaskan Putri Isabel, Jack berusaha mengeluarkan Elmon dari gulungan adonan. Namun ia gagal karena raksasa itu kembali lagi ke tempat Elmon akan dipanggang. Jack yang melihat Putri Isabel akan dibunuh oleh raksasa tersebut, ia pun berusaha mengangkat pisau raksasa untuk menyerang raksasa jahat itu. Well done, Jack. Well done. Akhirnya Jack pun berhasil membunuh satu raksasa yang ada di sana. Selanjutnya mereka bertiga pun segera pergi dari sana sebelum ketahuan oleh para raksasa yang lainnya. Di saat mereka bertiga akan turun dari tempat awal mereka masuk tadi, ternyata tempat tersebut telah dijaga oleh satu raksasa yang sedang tertidur. Tapi Jack menemukan cara untuk mengalahkan raksasa tersebut, yaitu dengan memasukkan sarang lebah ke dalam topeng wajah raksasa itu. Untuk melakukan rencana tersebut, Jack dan Elmon bekerja sama.
Jatuhnya raksasa tersebut membuat ketiganya tertawa. Tanpa sadar, Putri Isabel dan Jack pun berpelukan. Right, let's go. Di saat mereka bertiga akan turun, tiba-tiba Elmond memutuskan untuk tetap bertahan dan meminta Jack untuk membawa Putri Isabel turun ke bumi. Karena Elmond beralasan ia akan membunuh Rodrik terlebih dahulu. Dengan begitu, rencana Rodrik untuk menyerang bumi bersama dengan para raksasa tak akan terjadi. Sebelum berpisah, Elmond memberikan rencana ke Jack dan menganggap Jack bagian dari kerajaan. Di bumi, mereka dikagetkan dengan terjatuhnya raksasa yang tadi dekat pohon akar biji kacang ajaib. Hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana termasuk Raja Bramwell kebingungan. Raja Bramwell yang merasa ada pertanda buruk, ia pun memerintahkan jenderalnya untuk segera menebang pohon akar biji kacang tersebut sebelum hal yang lebih parah lagi terjadi di wilayah kerajaannya. Raja pun mau tak mau harus mengabaikan keselamatan putrinya demi menyelamatkan kehidupan rakyatnya. Kembali ke Elmond. Di sana ia melihat seluruh pasukan raksasa telah berkumpul di pintu keluar untuk turun ke bumi, di mana hari ini mereka akan melaksanakan rencana penyerangan ke bumi yang dipimpin oleh Rodrik. Take a might. Come on, brothers. Rodrik yang telah mati terkena tusukan tadi membuat raksasa berkepala dua kini menguasai mahkota ajaibnya. Dengan begitu, semua raksasa di sana akan tunduk dan berlutut atas perintahnya. Karena kini raksasa berkepala dua lah yang menjadi raja para raksasa. Di bumi, prajurit kerajaan masih terus berusaha menebang pohon akar biji kacang ajaib dan sudah masuk fase terakhir untuk merobohkan pohon akar biji kacang tersebut. Dari atas, Jack dan Isabel melihat sesuatu telah terjadi di bawah. Pohonnya akan segera tumbang membuat Jack harus mencari cara agar bisa selamat sampai ke bumi. Better than I expected. Isabel yang berhasil selamat, ia langsung menemui ayahnya yang berada di tenda sementara kerajaan. Isabel pun memberitahu ayahnya jika Rodrik telah berkhianat. Diam-diam Rodrik memiliki mahkota ajaib peninggalan legenda Raja Erik. Dan Rodrik berusaha mengambil alih kerajaan Cloister dengan para raksasa jahat yang akan ia pimpin. Untuk itu Elmond memilih untuk tetap tinggal di atas demi menghentikan Rodrik. Terakhir, Isabel juga memberitahu bahwa Jack telah menyelamatkan nyawanya. Sebagai ucapan terima kasih, Raja Bramwell memberikan Jack upah karena telah membawa putrinya kembali dengan selamat. Setelah itu, giliran Putri Isabel yang menemui Jack. Isabel mengucapkan terima kasih kepada Jack atas semua bantuan Jack selama ini. Sebelum berpisah, Jack memberikan buku kecil yang Jack temukan saat mencari Isabel. Buku tersebut adalah buku dongeng legenda Raja Erik yang sering Jack baca waktu masih kecil.
Kembali ke raksasa jahat, mereka sempat putus asa karena jalan menuju ke bumi telah tumbang. Tak berselang lama, raksasa berkepala dua menemukan sisa biji kacang ajaib milik Rodrik tadi yang terjatuh saat bertarung dengan Elmond. Dengan biji kacang tersebutlah para raksasa ini membuat jalan menuju ke bumi dan melanjutkan rencana mereka untuk menyerang kerajaan Cloister. Are you ready, my brother? Si Jack yang akan pulang ke rumahnya melihat ada bayangan akar biji kacang turun ke bumi. Dengan segera, ia pun mengejar rombongan Isabel dan ayahnya untuk memberitahu bahwa akan terjadi sesuatu di kerajaan Cloister. Sementara beberapa raksasa sudah mulai mendarat di bumi dan siap melaksanakan penghancuran kembali di muka bumi seperti yang pernah ada di legenda Raja Erik. Dari belakang, Jack terus berteriak agar Isabel dan rombongannya segera lari sebelum kelompok raksasa jahat ini menyerang mereka. Giants! Di istana kerajaan, Elmond memimpin pasukan perjudi kerajaan untuk menyelamatkan rombongan Raja Bramwell dari kejaran para raksasa jahat. Release the oil! Drawbridge stays open till I give the command! Steady, man! The king approaches! Line it up! Raise the drawbridge! Get the hooks. Untuk sementara, Elmond berhasil menyelamatkan mereka semua. Isabel dan Jack pun sangat bahagia melihat Elmond bisa kembali lagi ke bumi. Tak lama kemudian, terdengar suara lemparan lonceng ke dalam istana oleh para raksasa. Yang ternyata para raksasa ini berusaha masuk ke dalam istana. Pihak kerajaan pun tak tinggal diam. Mereka juga berusaha melawan dan menyerang kelompok para raksasa ini dengan kekuatan yang ada. Sementara itu, Raja Bramwell memerintahkan putrinya dan Jack untuk naik ke puncak menara Cloister. Sesampainya di sana, keduanya diminta untuk menyalakan suar sebagai tanda peringatan ke kerajaan yang lainnya bahwa ada serangan dari raksasa. Come on, don't you wanna eat? This way, come on. Load them up! Aim high! Let's go! Move it, move it! Grave robbers? Apparently, I'm not the only one who knows about this place. I need help on these lines!
Jack dan Isabel yang berusaha naik ke puncak menara mendapat kejaran dari raksasa berkepala dua yang kembali hidup setelah terjatuh ke sungai berisi kobaran api tadi. Who are you? Untuk membunuh raksasa tersebut, Jack melemparkan biji kacang ajaib miliknya ke dalam mulut raksasa berkepala dua. Dan setelah itu mereka berdua pun segera pergi menyelamatkan diri. Di luar, Elmond dan pasukannya gagal mempertahankan pintu gerbang masuk kerajaan setelah kelompok raksasa ini berhasil menariknya dengan keras. Di saat Elmond dan pasukannya akan bersiap menyerang raksasa tersebut, tiba-tiba dari puncak menara terdengar suara gemuruh karena akar biji kacang ajaib telah mulai tumbuh ke atas. Dan tak lama kemudian, para raksasa ini menurunkan semua senjata mereka secara bersamaan dan kemudian lalu berlutut. Yang ternyata hal ini terjadi karena dari arah belakang Jack menunjukkan mahkota ajaib sudah berada di tangannya. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Jack dan Isabel pun menikah dan mereka dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Hal yang sama seperti Jack dan Isabel masih kecil, kedua anak mereka juga diceritakan tentang dongeng legenda Raja Erik, yang kini Jack sendiri telah menjadi legenda penerus Raja Erik yang menaklukkan ras raksasa jahat. Scene terakhir di film ini diceritakan di awal abad ke-14, pemerintahan Inggris menemukan mahkota ajaib yang sempat dicuri dari Westminster Abbey. Lalu mahkota tersebut diperbaiki lagi agar terlihat lebih bagus dan terkesan sangat sakral. Sejak saat itu, mahkota tersebut disimpan di menara London, Inggris, dan dijaga ketat agar tak hilang dicuri lagi. Dan filmnya pun selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Semoga kalian terhibur dan suka dengan alur cerita film ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.